Oke, kali ini kita akan bedah salah satu nubuat yang paling epik dan bisa dibilang paling rumit dalam sejarah, yaitu kisah akhir zaman dalam tradisi Islam yang tokoh utamanya adalah sang penipu paling ulung, Dajjal. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, ada satu hal yang penting banget untuk kita pahami. Sumber-sumber yang kita ulas ini usianya lebih dari 1400 tahun. Jadi, ya ini ibaratnya kita mencoba menjelaskan apa itu internet ke orang dari abad ke-19. Pastinya, kita akan menemukan banyak banget bahasa kiasan dan simbolis yang dipakai untuk menggambarkan hal-hal yang mungkin di luar nalar orang pada zaman itu. Jadi, kisah besar ini pada dasarnya terbagi jadi 3 babak utama yang bakal menentukan nasib manusia. Pertama, munculnya si penipu agung. Kedua, kembalinya sang juru selamat. Dan yang terakhir, lepasnya gerombolan penghancur yang katanya nggak bisa dihentikan. Uniknya, cerita ini nggak langsung dimulai dengan kemunculan si tokoh jahatnya loh. Justru sebaliknya, ceritanya diawali dengan kondisi dunia yang lagi kacau balau. Sebuah zaman yang penuh dengan kebingungan, kerusakan moral, dan krisis kepercayaan yang parah. Nah, nubuatan itu menggambarkan sebuah masa di mana nilai-nilai jadi terbalik. Yang benar dibilang salah, yang bohong malah dianggap sebagai kebenaran. Kondisi kayak gini kan jadi lahan yang subur banget buat segala macam tipu daya tumbuh dan menyebar kemana-mana. Dan yang menarik, kekacauan ini tuh nggak muncul gitu aja. Konon akan ada sekitar 30 dajjal pembuka, atau bisa kita sebut penipu-penipu kecil yang datang duluan. Merekalah yang tugasnya memanipulasi orang banyak, bikin kebohongan jadi hal yang normal, dan pelan-pelan menyiapkan panggung untuk kedatangan si penipu yang sesungguhnya. Tapi, di tengah semua kekacauan dan keputusasaan itu, diramalkan bakal muncul secercah harapan. Sosok ini adalah Imam Mahdi. Jadi tugas utamanya adalah untuk membalikan keadaan. Dia datang buat meredakan kekacauan yang dibuat oleh para penipu sebelumnya, menegakkan lagi mana yang benar dan salah, dan menyatukan umat manusia di bawah panji kebenaran. Pusat gerakannya sendiri disebut berada di wilayah Syam yang bersejarah. Nah, pas dunia lagi damai-damainya di bawah kepemimpinan Imam Mahdi, justru disitulah ujian paling berat dalam sejarah manusia dimulai. Pintu akhirnya terbuka untuk kedatangan sang penipu ulung, Dajjal. Metodenya ini cerdik banget. Dia nggak datang bawa senjata, tapi dia memanfaatkan kebutuhan manusia yang paling dasar, rasa lapar. Jadi dia muncul di tengah bencana kelaparan yang parah, terus menawarkan pilihan yang, ya ampun, sederhana tapi hampir mustahil untuk ditolak. Tapi, disinilah letak tipuannya. Nubuatan itu memperingatkan kalau semua yang dia tawarkan itu cuma ilusi. Surganya, yang isinya makanan dan kemakmuran, sebenarnya adalah jalan menuju kehancuran iman. Sebaliknya, menolak dia yang rasanya seperti neraka karena penuh penderitaan, justru itulah jalan keselamatan yang sejati. Walaupun kelihatannya dia punya kekuatan yang luar biasa, sebenarnya ada tanda-tanda fisik yang jelas banget yang mengungkap siapa dia sebenarnya. Disebutkan ciri-cirinya sangat spesifik, seperti matanya yang cacat dan ada tulisan kafir di dahinya, yang jadi bukti nyata buat orang-orang yang mau melihat lebih dari sekedar ilusi kekuasaannya. Nah, saat Dajjal ini berhasil ngumpulin pasukan yang super besar, katanya sampai 70.000 pengikut dari daerah Isfahan, dan dia siap-siap buat pertarungan terakhir melawan Imam Mahdi, disitulah cerita ini mencapai puncaknya yang paling dramatis. Tepat di saat dunia lagi gelap-gelapnya, Nabi Isa atau Yesus dalam tradisi lain diramalkan bakal turun lagi ke bumi. Bukan untuk membawa ajaran baru ya, tapi untuk menyelesaikan sebuah misi terakhir yang sangat penting. Ini kan jadi pertanyaan utamanya. Dajjal ini digambarkan sebagai kekuatan penipuan yang nyaris sempurna, nggak terkalahkan. Terus, gimana cara ngalahinnya? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Dia itu nggak dikalahkan lewat perang besar-besaran. Nggak pakai pasukan, atau kekuatan duniawi lainnya. Sumbernya menggambarkannya dengan sangat puitis. Kekuatan Dajjal, yang semuanya dibangun di atas kebohongan, bakal meleleh seperti garam di dalam air, begitu dia berhadapan langsung dengan kebenaran ilahi yang dibawa oleh Isa. Jadi kehadiran Isa saja sudah cukup untuk menghancurkan seluruh tipu dayanya. Dajjal kemudian melarikan diri, sebelum akhirnya benar-benar dihabisi dengan tombak di gerbang Lut. Tapi, pas sang penipu besar ini kalah, perayaan kemenangannya cuma sebentar. Karena setelah itu, sebuah ancaman kuno yang jauh lebih brutal dan merusak secara fisik akhirnya dilepaskan ke dunia. Mereka ini dikenal sebagai Ya'juj dan Ma'juj atau Gog dan Magog. Mereka bukan makhluk gaib, tapi populasi manusia dengan jumlah yang nggak kebayang banyaknya, yang katanya terkurung di balik sebuah dinding raksasa sejak zaman dulu. Skala mereka seperti yang digambarkan nubuatan benar-benar di luar nalar.
Kekuatan penghancur mereka itu ada di jumlahnya yang masif. Nubuatan melukiskannya dengan gambaran yang bikin merinding. Rombongan pertama dari mereka bakal minum air danau Tiberias sampai kering, dan rombongan berikutnya yang lewat bakal bingung, bertanya-tanya, dulu di sini pernah ada air ya? Ya jelas, ngadepin gerombolan sebanyak ini, kekuatan militer manusia nggak ada apa-apanya. Satu-satunya pilihan yang tersisa adalah mundur. Nabi Isa pun memimpin orang-orang beriman yang tersisa ke tempat aman di Gunung Tur, dan di sana mereka cuma bisa berdoa memohon pertolongan dari Tuhan. Dan solusinya memang bukan dari kemenangan manusia. Pertolongan datang langsung dari Tuhan yang mengirim wabar untuk memusnahkan seluruh gerombolan itu. Nah, ini menggarisbawahi tema utama dari seluruh cerita ini. Pada akhirnya, keselamatan itu bergantung sepenuhnya pada rahmat ilahi, bukan pada kekuatan manusia semata. Setelah semua rentetan peristiwa dahsyat ini berakhir, dunia akhirnya masuk ke periode kedamaian yang baru. Nabi Isa diceritakan akan menjalani sisa hidupnya secara normal seperti manusia biasa, sebelum akhirnya babak terakhir dalam sejarah umat manusia benar-benar dimulai. Kisah ini mungkin kedengarannya kayak cerita fantasi zaman dulu ya. Tapi pesannya jadi relevan banget di zaman kita sekarang. Di era deepfake dan banjir disinformasi digital, di mana ilusi bisa dibuat dengan begitu mudahnya, narasi tentang sang penipu ulung ini seolah meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan yang sangat nyata untuk kita renungkan hari ini. Terima kasih sudah menyimak ulasan mendalam kali ini.